Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa dengan dengan admin data di SSPMD Provinsi di program Patriot Desa tahun 2023. Saya akan menjelaskan sedikit konsep tentang data KPI dan bagaimana data KPI itu harusnya diisi ya. Bagaimana langkah-langkah untuk mengisi data KPI. Oke, saya akan share dulu sedikit berkaitan dengan konsep data KPI Patriot Desa. Eh, Baik, di data KPI Patriot Desa sendiri ada apa namanya? Nanti akan ada lagi ya selain dua ini, tapi ini untuk kali ini saya akan membahas dua hal ini dulu. Yang pertama, menumbuhkan penggerak lokal berbasis tim. Yang tiga orang per inisiatif. Yang kedua adalah menguatkan lima kapasitas utama. Yang pertama, kapasitas pengelolaan inisiatif mandiri, kapasitas pengelolaan ruang interaksi inklusif, yang ketiga, kapasitas pengembangan relasi dan jejaring, yang keempat, kapasitas promosi dan pemasaran dan promosi inisiatif. Dan yang terakhir adalah kapasitas pengembangan inisiatif atau progres dari inisiatif tersebut. Oke, eh, nah berangkat dari sini teman-teman semuanya, jadi eh, kriteria untuk sekarang itu penggerak lokal itu diharuskan untuk berbasis tim. Ya, sorry ini ada yang salah. Minimal tiga orang per inisiatif. Nah, ini udah kita sampaikan di awal ya dari dari dinas melalui asesmen di provinsi bahwa penggerak lokal itu berbasis tim minimal tiga orang per inisiatif. Nah, oleh karena itu teman-teman eh, agak loncat sebenarnya ya. Jadi setelah teman-teman eh, men- me- menginput data inisiatif, nah teman-teman juga perlu mengupdate data penggerak lokal di database penggerak lokal. Nanti kita praktekin, kita lihat bersama-sama gimana prosesnya. Nah, penggerak lokal sendiri ini diharuskan diisi semua ya di database nantinya. Jadi yang diisi itu bukan hanya ketua timnya aja, koordinator atau PIC-nya dari si inisiatif itu. Pokoknya sampai ke anggota-anggotanya pun harus diisi. Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kemudian dalam dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas penggerak lokal, tentu kita perlu punya ukuran kapasitas penggerak lokal itu sendiri ya. Jadi sebelum pendampingan Patriot Desa perlu ada mekanisme asesmen awal ya. Bagaimana kita menilai kapasitas penggerak lokal yang akan kita dampingi nantinya ya. Terutama berkaitan dengan lima kapasitas utama yang sudah kita bahas di slide yang awal. Nah, yang kedua apa saja peningkatan kapasitas yang diperlukan oleh penggerak lokal. Jadi dari hasil asesmen awal itu kita bisa tahu kira-kira apa sih kapasitas penggerak lokal yang perlu kita tingkatkan. Kemudian eh, peningkatan kapasitas apa saja yang diperlukan oleh si penggerak lokal tersebut. Ya, oke lanjut. Nah, ini skema data KPI Patriot Desa tahun 2023. Jadi ini nanti habis ini kita langsung praktek ya. Nah, yang pertama itu kita perlu menginput rencana inisiatif. Oke, saya izin buka Google Chrome ya. Eh, oke.
Kita buka alamat web app-nya dulu. Ya, oke. Misalnya saya buka yang web app Bandung Barat dan Bandung ya. Misalnya saya input sebagai admin. Oke, teman-teman ya udah paham kan caranya, tinggal login aja. Kita klik login. Oke. Nah, kemudian ini kalau di awal ada input timesheet ya. Kita em, beralih ke sidebar di sini. Saya besarin dulu ininya ya. Sorry, sorry. Ukuran layarnya. Sebentar. Oke. Mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Nah, oke, kita beralih ke sidebar yang merah ya. Jangan mengakses yang hitam karena ini beda ya aksesnya. Kita aksesnya sidebar yang merah ini. Ke langkah yang pertama tadi ya, seperti yang di slide tadi. Si rencana inisiatif ini. Oke. Oke, karena kita akan menginput rencana inisiatif ya. Kita cari pilihannya di sini ya, inisiatif dan penggerak lokal. Kita isi di sini inisiatif. Nah, di menu inisiatif ini ada beberapa sub menu ya, ada input inisiatif, ada tabel inisiatif, ada perkembangan inisiatif yang belum dibuka aksesnya sekarang. Kita ke input inisiatif dulu ya. Nah, yang pertama kita perlu milih indeks komposit. Saya yakin teman-teman udah paham caranya karena udah pada menginput juga. Kita coba agak cepat aja ya di sini. Pendidikan, kemudian indikator per itemnya. Ini saya PAUD. Oke, ini otomatis terisi. Pengumpulan skor, skor maksimal, skor tahun 2022, skor targetnya. Ya, skor targetnya misalnya saya pengen 5 ya, karena asal ada satu PAUD jadi 5. Ini tahun tercapai skor target. Jadi target kita 5 itu kira-kira kita berencana akan tercapainya itu tahun berapa. Ya, di sini ada pilihannya 2023 sampai 2025 ya. Ini sengaja nggak dikasih lebih lama karena kayaknya kelamaan kalau sampai 2026. Oke, lanjut. Misalnya saya 2024, saya verifikasinya tidak ada TBM atau perpustakaan desa. Urusan masalahnya kita literasi masyarakat. Oke, ini ngesal aja dulu ya. Yang urusan masalahnya kalau di ini kita nulis dulu latar belakangnya apa. Misalnya pentingnya literasi itu ya, hanya ini misalnya ya teman-teman bisa lebih lengkap dari ini. Ya, kemudian buatlah poin-poin satu, em, perlu
Ya kita skip aja ya, biar cepet ya. Saya jadi mikir malah. Tujuan inisiatifnya eh, dari hasil poin-poin ini nantinya ya ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Dia akan dijawab di tujuan ini ya. Tujuan inisiatif ini menjawab poin-poin persoalan apa saja yang sudah dirumuskan pada rumusan masalah. Oke, saya skip aja. Kemudian nama inisiatifnya, definisinya kita skip aja ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa mengisi ini dengan lengkap karena ini hanya dummy aja. Nah, pilih status inisiatifnya ini perlu ini ya, perlu hati-hati juga. Jangan sampai kita sebenarnya desanya bukan desa lanjutan, tapi kita klik lanjutan gitu. Jadi kalau memang bukan desa lanjutan, klik baru aja. Ini eh, boleh diabaikan sebenarnya karena ini udah nggak dipakai di database. Saya tulis 0 aja. Karena nantinya jumlah orang dalam tim ini dihitungnya adalah dari database penggerak. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah langkah-langkah strategis. Nah, langkah-langkah strategis ini kita bisa menulis berapa saja ya, maksudnya banyak langkah pun bisa. Ya, di sini ada langkah 1, saya bisa nambah langkah 2, langkah 3, dan seterusnya. Ya, langkah-langkah strategis ini penting. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa mencapai tujuan nantinya. Ya, jadi langkah-langkah strategis ini adalah apa saja yang akan kita lakukan dalam 1 tahun untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Ya, hanya satu eh, melakukan letakkan apa ya? Itu ya. Dua, ini saya ngasal ya. Gak usah diikutin maksudnya. Teman-teman bisa membuat yang benar gitu. Oke. Nah, langkah-langkah strategis ini sangat penting. Kenapa? Karena dia nantinya akan menjadi dasar untuk eh, bentar. Nah, untuk jadi report dari perkembangan inisiatif. Jadi teman-teman harus menuliskan langkah-langkah strategis ini memang langkah-langkah yang teman-teman akan lakukan dalam waktu 1 tahun ke depan gitu. Ya, nanti setiap langkah itu akan dilaporkan tuh. Misalkan satu tadi melakukan pemetaan, nah itu progresnya gimana, udah selesai atau belum, hasilnya apa. Nah, seperti itu ya. Jadi langkah-langkah strategis ini sangat penting. Jangan sampai kita apa ya nggak punya langkah-langkah yang strategis untuk mencapai tujuan dari si rencana inisiatif yang sudah kita canangkan di awal. Oke, balik lagi ke sini. Saya langsung aja di submit ya. Submit. Oke, setelah muncul respons recorded berarti datanya harusnya sudah masuk. Kita bisa cek di tabel inisiatif. Nah, datanya sudah masuk. Nah, ini berkaitan dengan edit. Memang sampai saat ini ada beberapa hal yang nggak bisa diedit di sini ya. Terutama berkaitan dengan ini nih. Mulai dari indeks komposit sampai skor tahun 2022. Ya, memang konsekuensinya jadi kalau misalkan kita ingin mengganti langsung eh ya langsung dari indeks komposit ini, maksudnya dimulai dari indeks komposit ini, maka kita harus mengulang dari awal inputnya. Jadi nggak bisa diedit ya, jadi langsung delete aja.
terus input baru. Oke, input baru. Sementara ini belum bisa kita mengedit sampai dari indeks komposit sampai skor tahun 2022. Mudah-mudahan ke depan bisa kami upayakan di provinsi ya. Nah, maka dari itu, karena apa ya, inisiatif ini menjadi dasar dari semuanya, teman-teman harus memfikskan dari sekarang ya. Jadi jangan sampai kita udah banyak input nanti di ruang interaksi inklusif, di relasi dan jaringan, kemudian di promosi atau publikasi inisiatif, ya ternyata inisiatifnya malah kita ganti. Nah, itu akan membuat data yang sudah terinput jadi nggak match nantinya karena si inisiatifnya diganti gitu ya. Jadi diusahakan inisiatif ini fix dulu gitu, fix dulu. Oke. Nah, mudah-mudahan ke depan kalaupun pengen edit dari mulai indeks komposit bisa tuh ya. Kami akan upayakan. Oke, gitu berkaitan dengan inisiatif. Nah, setelah inisiatif ini di-input, selanjutnya yang perlu kita input adalah penggerak lokal. Ya, kita balik lagi ke sidebar di atas ini, sebelah kiri. Kemudian kita cari menu inisiatif dan penggerak lokal, terus kita klik yang database penggerak. Nah, database penggerak ini sekali lagi seperti yang dijelaskan di awal, kita punya target menumbuhkan penggerak lokal berbasis tim ya. Yang kita sudah sampaikan di awal bahwa minimal timnya itu terdiri dari 3 orang penggerak. 3 orang penggerak per inisiatif ya, per inisiatif. Nah, teman-teman bisa langsung isi di sini nama lengkap penggeraknya siapa. Misalnya, ini ya, saya ngasal aja. Ini tahun lahir diisi tahun aja ya, karena banyak juga yang ngisi malah sama tanggal dan bulannya juga. Ya, tahunnya aja, terus nomor handphone atau WA, alamat lengkap, kerjaan. Nah, di sini kita bisa klik pilih inisiatif yang tentunya udah diinput sebelumnya. Ya, TB maju mundur. Oke, nah di sini tulis perannya apa? Misalnya koordinator gitu ya. Terus yang kedua kita bisa input juga penggerak yang lain ya, penggerak yang lain. Nah, sekali input ini kita bisa input tiga tiga penggerak sekaligus. Jadi dan ini bukan menjadi batasan ya teman-teman. Cuman bisa misalnya inisiatif ini, oh ternyata saya cuma bisa input 3, enggak gitu. Jadi meskipun di saat sekali isi itu cuman bisa 3, teman-teman bisa input penggerak lokal lebih dari 3 ya, bisa 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Oke, ini saya lanjutin dulu. Misalnya kalau lebih dari 3 berarti harus 2 kali atau lebih ya submitnya nanti, submitnya. Ya, karena 1 kali isi hanya bisa 3 dan sekali lagi ini bukan membatasi teman-teman untuk menginput penggerak lokal ya. Kalau memang ada lebih dari 3 mah enggak. Oke, saya submit dulu. Oke, respon recorded. Sebentar. Nah, di atas ini juga sama kayak tadi ya, ada submenu, input database, ada tabel penggerak. Ini data penggerak yang saya input tadi. Oke, nanti untuk apa namanya? Untuk dari adminnya sendiri nantinya bisa dari admin, dari SSPM di kabupaten nantinya akan bisa melakukan proses validasi ya. Oke, lanjut. Nah, setelah ini, setelah database selesai diisi,
Oh iya, untuk penggerak lokal tadi, kalau memang teman-teman di lapangan belum ada sampai 3, itu nggak masalah ya. Yang penting nantinya berproses gitu kan. Targetnya kan sampai akhir tahun per inisiatif itu kan 3. Ya kalau sekarang memang baru ada 1 atau baru ada 2 nggak apa-apa. Diisi sesuai kondisi di lapangan aja. Oke. Nah, selanjutnya, selanjutnya adalah kita mengisi asesmen kapasitas awal. Nah, asesmen kapasitas awal ini hanya diisi 1 kali, cukup 1 kali saja ya, nggak usah ada lebih dari sekali ya, karena ada juga yang ngisi lebih dari sekali. Oke, kalau misalkan terlanjur ngisi beberapa kali, tinggal dihapus aja, sisain 1 berarti ya. Nah, asesmen kapasitas awal ini kita melakukan penilaian kapasitas terhadap kelompok penggerak ya, bukan personal penggerak. Jadi kalau ada 3 penggerak, nggak perlu jadi 3 kali asesmennya. Cukup sekali aja untuk 1 inisiatif. Kita langsung praktekin aja ya. Sebentar. Oke, kita klik di sidebar. Nah, untuk asesmen kapasitas awal ada di sini ya. Nah, kita klik yang input kapasitas awal PL. Oke. Nah, si asesmen kapasitas ini menjadi prasyarat untuk mengisi kapasitas yang lain nantinya ya. Kapasitas yang utama, yang 4 kapasitas utama. Jadi kalau belum mengisi asesmen ini tidak akan bisa mengisi asesmen kapasitas di bulan-bulan berikutnya setelah pendampingan ya, untuk kapasitas mulai inisiatif dan lain. Oke, ini kita isi dulu ini ya. Teman-teman bisa baca sendiri petunjuknya. Saya isi asal aja supaya cepat. Oke, submit. Tunggu sampai ada. Nah, ini response recorded. Berarti datanya berarti sudah masuk ya. Kita juga bisa lihat di tabelnya. Nah, ini datanya udah masuk. Oh, belum. Baru baru masuk. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kita bisa input yang lainnya ya. Kita bisa input yang lainnya, kapasitas lainnya. Yang ketiga ini, yang pertama ada ruang interaksi. Ruang interaksi itu kalau sekarang itu kita kategorikan ya, ada ruang interaksi internal, ada ruang interaksi inklusif. Nah, yang ruang interaksi inklusif ini yang nantinya jadi kapasitas si penggerak lokal ya. Yang internal ini nggak masuk dalam kapasitas ruang interaksi. Oke, kita lanjut. Berarti sekarang isi yang ruang interaksi. Maaf, oh, sorry. Kita klik sidebar dulu tadi, cari eh, submenu kapasitas penggerak lokal, terus ada ruang interaksi, kita klik ya. Nah, ruang interaksi ini kita tinggal pilih aja sesuai dengan keterlaksanaan di lapangan ya. Jadi diisi secara simultan. Jadi kalau sudah terlaksana kegiatannya, mangga diisi dan usahakan jangan ditunda-tunda karena ini akan berpengaruh terhadap uh, asesmen bulanan kapasitas penggerak nantinya. Jadi kalau yang bulan misalkan sekarang bulan Juni ya, bulan Juni nggak belum diinput dan baru diinput bulan Juli, nanti berpengaruh pada asesmen si penggeraknya nanti di bulan Juni mungkin kapasitasnya malah akan menurun atau makanya nggak sinkron dengan kapasitas sebelumnya ya.
Oke, lanjut. Ini yang input ruang interaksi. Pertama kita pilih inisiatifnya dulu. Ya, kita pilih yang mau kita input, TBM maju mundur. Jenis kegiatannya ya bisa macam-macam ya, sama peningkatan kapasitas. Nah, peningkatan kapasitas kegiatan kantor desa misalnya. Tanggal kegiatannya hari ini misalnya. Durasi kegiatan pilih yang paling sesuai. Deskripsi isu yang dibahas. Ini contoh aja ya. Teman-teman bisa lebih lengkap daripada ini. Ini biar cepat aja. Oke. Pilih peran penggerak lokal dalam ruang interaksi itu. Apakah dia sebagai peserta, inisiator, moderator, atau narasumber. Ya, kalau dia sebagai peserta, berarti dia nggak terlibat apapun dalam pelaksanaan. Maksudnya nggak terlibat dalam apa mengarrange apa ya, mengadakan kegiatan ini gitu ya. Jadi dia hanya hadir sebagai peserta aja. Kalau dia sebagai yang menginisiasi, kita bisa jadi inisiator, berarti dia terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ya. Atau dia malah lebih terlibat lagi sebagai moderator atau bahkan jadi narasumber. Kita tinggal pilih aja ya. Biasanya kita ada ini peserta. Oke. Setelah kita pilih peran penggerak ini, nantinya akan muncul pilih nama penggerak. Oke. Teman-teman tinggal pilih aja. Nah, untuk kategori peserta, teman-teman nggak perlu pilih nama penggerak, karena nama penggerak di sini yang dipilih jika sebagai moderator atau narasumber aja. Ya, kalau jadi sebagai peserta kan nggak usah. Ya, kita pengen tahu maksudnya moderator atau narasumber dari si inisiatif ini itu siapa. Ya, yang berperan itu siapa. Oke, termasuk inisiator juga nggak usah diisi. Nah, kemarin ada beberapa kendala, katanya teman-teman nggak ada pilihan nama penggeraknya ya. Jadi kalau pilihan nama penggeraknya itu nggak muncul, coba diubah dulu ininya, peran penggeraknya, misalnya inisiator dulu, ya, terus pindah lagi peserta. Karena setiap pergantian isian pilihan di sini akan mereload nama penggerak. Jadi seharusnya teman-teman nggak perlu logout terus baru balik lagi. Ya, oke. Ini karena peserta saya nggak usah isi keterlibatan partisipan di luar kelompok penggerak. Nah, ini yang akan menentukan si ruang interaksi ini apakah inklusif atau tidak. Jadi kalau nggak ada partisipan di luar kelompok penggerak, berarti dia internal ya, eksklusif. Jadi khusus kelompok itu. Kalau dia ada, berarti dia inklusif. Ya, inklusif. Inklusif melibatkan partisipan di luar kelompok. Tapi karena dia peserta, karena sebagai peserta, meskipun dia ini masuknya ruang interaksi inklusif, dia tidak bisa menjadi kapasitas penggerak dalam pengelolaan ruang interaksi inklusif karena dia hanya berperan sebagai peserta, tidak berperan apapun dalam apa ya, mengcreate kegiatan ini ya, hanya terlibat sebagai peserta aja maksudnya, bukan panitia, bukan apapun. Jadi dia tidak masuk kapasitas penggerak kalau jadi peserta, meskipun ada keterlibatan partisipan di luar kelompok penggerak. Oke ya. Ini kita bisa isi laki-lakinya berapa sesuai data kehadiran yang ada. Ya, ini upload fotonya, foto-foto kegiatan. Oke, ini mohon dibaca ya petunjuknya. Dokumentasi berupa foto yang diambil menggunakan aplikasi timestamp atau sejenisnya. Maksimal 5 files dan maksimal total kurang dari 10 MB. Kurang atau sama dengan dari 10 MB harusnya. Ya, jadi kalau teman-teman terlalu besar, kemungkinan akan crash ini aplikasinya. Karena banyak teman-teman yang mengalami hal itu ya, setelah klik upload, terus pilih foto, terutama di handphone, karena filenya terlalu besar, ketika diklik si web app-nya crash. Nah, itu karena
resolusi gambarnya terlalu besar, ukuran filenya terlalu besar. Jadi mungkin bisa pilih eh, ukuran foto yang lebih kecil atau settingan di kameranya disesuaikan. Oke, kita klik submit sekarang. Oke, sekarang saya mau input yang lain di ini, masih di TBM maju mundur ini. Terus kegiatannya peningkatan kapasitas sama kantor desa. Kegiatannya masih tengah hari ini. Misalnya ini contoh aja ya. Nah, kita pilih peran penggeraknya sekarang dia lebih involved, lebih terlibat ya dalam merangkai acara ini ya. Saya sebagai inisiator, kita nggak usah pilih nama penggerak. Kalau ini sebagai moderator, baru kita pilih nama penggerak. Ya, oke. Ya, misalkan saya ganti inisiatifnya jadi yang ini ya. Terus eh, kan nama penggeraknya masih sama yang tadi. Nah, untuk membuat dia refresh, kita ganti dulu peran penggeraknya. Nah, ya kan? Dia akan berubah sendiri. Kita pilih ganti lagi ini ya, supaya muncul lagi. Nah, ini ganti dulu. Jadi inisiator atau apapun. Nanti nama penggeraknya akan loading lagi. Nah, itu ya, tunggu beberapa saat nanti akan keluar lagi. Oke. Nah, ketika dia berperan sebagai inisiator atau moderator atau narasumber dan ada keterlibatan partisipan di luar kelompok penggerak, nah ini nantinya akan menjadi kapasitas si penggerak lokal berkaitan dengan pengelolaan ruang interaksi inklusif. Oke ya, mudah-mudahan cukup jelas. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen di bawah. Ya, atau bisa juga bertanya ke SSPM di kabupatennya, nanti bisa diteruskan ke kami di provinsi ya. Mudah-mudahan jelas terkait dengan ruang interaksi. Ketika kita klik submit, nanti akan ada muncul loading itu ya. Nah, ketika ada tulisan respon recorded, berarti datanya berhasil tersimpan di server. Kita bisa lihat datanya di sini ya, submenu di atas ini, di bawah eh, di bawah site ini. Oke, kita klik tabel yang tadi udah ada ya. Dua data tadi udah ada. Teman-teman bisa edit. Tapi sekali lagi tidak semuanya. Tidak semua kolom bisa diedit, hanya beberapa saja. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Yang berikutnya adalah kapasitas pengelolaan inisiatif. Jadi kapasitas pengelolaan inisiatif ini bentuknya asesmen setiap bulan ya. Setiap bulan di tanggal 11 sampai 15 setiap bulannya. Ya, itu masa asesmen kapasitas penggerak. Ya, yang ada asesmen setiap bulan itu hanya kapasitas pengelolaan inisiatif. Sebentar. Ini ya, yang ada asesmen tuh sama kapasitas pengembangan relasi dan jaringan kerja. Jadi dua hal ini punya asesmen khusus ya, yang tidak dimiliki oleh ruang interaksi maupun kapasitas publikasi dan promosi inisiatif. Ya. Jadi kalau untuk ruang interaksi sama kapasitas ini diisi secara simultan aja sesuai dengan capaian di lapangan. Seperti saya sampaikan di awal, jangan ditunda-tunda karena mempengaruhi asesmen penggeraknya nanti. Karena si ruang interaksi dan publikasi promosi ini bergantung dengan inputan teman-teman capaian di lapangan gitu ya. Oke, balik lagi ke pengelolaan inisiatif nih ya.
asesmen setiap bulan ini kita bentar, ke atas lagi, klik sidebar yang ini, yang merah ini, yang warna putih garis 3. Nah, di kapasitas penggerak lokal kita pilih ke pengelolaan inisiatif. Ya. Nah, di pengelolaan inisiatif ini akan muncul input kapasitas pengelolaan inisiatif ya. Ini maksudnya sama dengan asesmen ya. Kita tinggal pilih aja nama inisiatifnya apa, kemudian bulan apa. Jadi bagi yang belum mengisi di bulan-bulan sebelumnya, mangga diisi sekalian ya untuk bulan Maret, April, Mei maupun Juni di bulan ini. Saya bulan Maret, ini tinggal kita isi aja. Oke, tinggal kita pilih submit. Nah, berkaitan dengan ruang interaksi inklusif, ada dua hal yang datanya itu berkaitan erat dengan ruang interaksi inklusif. Berkaitan dengan pengelolaan inisiatif, ada dua hal yang berkaitan langsung dengan ruang interaksi. Ya, saya izin ke sini ya. Bentar. Nah, untuk slide ini nanti teman-teman bisa akses ya. Nanti saya mungkin kirim ulang. Ini sebenarnya udah disampaikan di awal-awal tahun program berjalan. Nah, ini teman-teman. Di kapasitas pengelolaan inisiatif itu ada yang namanya ini ya. Terdapat pertemuan atau rapat internal setiap bulan. Yang kedua, terdapat kegiatan peningkatan kapasitas rutin setiap bulan ya untuk internal penggerak. Nah, ini berkaitan erat dengan ruang interaksi ya. Jadi ini akan diambil dari ruang interaksi, tapi yang tidak ada keterlibatan dari luar kelompok penggerak. Jadi memang dia khusus untuk internal ya. Ini yang rapat ya, yang rapat internal. Oke. Kemudian yang kedua, yang ini terdapat kegiatan peningkatan kapasitas, ini diambil dari sama ya, ruang interaksi juga. Ini diambil dari ruang interaksi ya, yang tidak ada keterlibatan dari luar kelompok. Bukan, sorry. Ini yang ruang interaksi yang si penggeraknya sebagai peserta. Ya, yang kategori peningkatan kapasitas tapi dia sebagai peserta. Oke. Kalau yang rapat internal itu ruang interaksi, dia musyawarah, yang musyawarah atau diskusi ya, musyawarah atau diskusi, tapi tidak melibatkan di luar kelompok penggerak. Kalau yang ini peningkatan kapasitas ini ketika penggerak lokal itu hadir sebagai peserta ya, baik itu melibatkan orang di luar kelompok penggerak ataupun tidak ya. Oke, jadi ya, ini berkaitan erat dengan dua hal tersebut ya, maka daripada itu saya kembali ingatkan di ruang interaksi itu di input secara continuous gitu ya, secara berlanjut sesuai dengan keteraksaan di lapangan karena akan mempengaruhi asesmen penggerak lokal di bulan-bulan yang ada. Oke.
Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Oke, saya lanjut lagi ke web app-nya. Setelah mengisi tabel kapasitas pengelolaan inisiatif, tabel kapasitas. Setelah input kapasitas pengelolaan inisiatif, kita bisa ngecek datanya di tabel kapasitas pengelolaan inisiatif. Kalau masih belum keluar juga bisa klik refresh table ya. Saya klik refresh table. Intinya kalau data nggak keluar, ada tabelnya kosong, klik refresh table aja. Oke, ini ya. Ini udah ada kategorinya, bahkan sampai ini kategori kapasitas penggerak di bulan tersebut. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut lagi ya. Dan ini, oh ya, sebelum lanjut, saya ingatkan lagi ini di input setiap bulan. Kapasitas pengelolaan inisiatif ini asesmennya dilakukan setiap bulan. Oke, ke slide-nya lagi. Oke, tadi ruang interaksi udah, pengelolaan inisiatif udah. Selanjutnya adalah kapasitas pengembangan relasi dan jaringan kerja. Oke, ini kalau ini ada dua ya. Dia data relasi dan jaringan yang terjalinnya. Yang kedua, data asesmen setiap bulan sama seperti kapasitas pengelolaan inisiatif yang tadi. Oke, kita langsung aja praktek ya. Ini relasi dan jaringan kerja. Oke, tinggal kita pilih aja. Ini sebelum kita milih input relasi ini, ada 3 menu ya. Ada input relasi jaringan, ada asesmen kapasitas, ada tabel relasi dan jaringan. Nah, untuk tabel kapasitas sendiri ada di bawahnya ya. Ada di bawahnya, nggak ada menu khusus. Jadi teman-teman tinggal klik ini aja. Nah, di sini kita klik nama inisiatif, terus bentuk relasi jaringannya apa, misalnya lembaga, nama institusinya, DPM Desa Kabupaten. Nama institusi, ya, nama PIC-nya siapa, yang apa, yang yang berkomunikasi dengan kita siapa, ya misalnya ini jabatan posisinya apa, misalnya sebagai kabid eh, kabid PUM misalnya ya. Nomor handphonenya kita isi aja. Pilih relasi jaringannya berarti ini regional ya, karena dia DPMD. Deskripsi yang keterhubungannya dengan inisiatif ini apa? Misalnya si TBM ini dengan DPM desa ini keterhubungannya apa ya, sehingga eh, relasi ini perlu dibangun gitu. Ya, saya klik asa aja, teman-teman bisa mengisinya dengan lebih lengkap ya. Kategori APCGM karena dia DPMD berarti government ya. Nah, perkembangan ini nantinya bisa diupdate sesuai dengan kondisi di lapangan ya. Jadi ada relasi jaringan dan kemitraan. Saya ulas sedikit ya. Ini materinya dari Kang Willy sebenarnya. Ini ya. Jadi terdapat perbedaan ya relasi jaringan dan kemitraan. Jadi relasi adalah hubungan atau interaksi antara dua pihak atau lebih sehingga saling mengenal ya. Jadi dia baru sebatas yang mengenal aja, belum terjadi relasi yang mungkin menjurus ke arah kerjasama ya. Yang kedua jaringan, jaringan adalah hubungan yang produktif ya. Dia udah ada mulai kelihatan
apa sih yang bisa dikolaborasikan misalnya ya dengan pihak lainnya itu, dengan relasi yang terjalin itu. Yang level berikutnya adalah kemitraan ya. Kalau kemitraan ini dia udah ada ikatan legal di dalamnya. Jadi sudah ada MOU, sudah ada mungkin berita acara dan lain sebagainya. Jadi berbeda ya antara relasi jaringan kemitraan. Kalau relasi mungkin kita bisa kenal aja dengan siapa, belum ada bahas tentang inisiatif dan lain sebagainya. Kalau jaringan kita udah mulai ke arah sana nih. Kita udah mulai melihat adanya peluang-peluang untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi. Nah, kalau kemitraan udah kolaborasi. Nah, data yang dari kemitraan ini nantinya yang statusnya kemitraan, yang statusnya kemitraan ini akan menjadi dasar nanti ketika teman-teman akan menginput eh, inisiatif kolaborasi. Ya, inisiatif kolaborasi itu dasarnya adalah dari data relasi dan jaringan pada level kemitraan. Ya, jadi kita tahu historisnya gitu kira-kira ya. Jadi mulai dari relasi, kemudian berkembang dari jaringan, terus jadi kemitraan. Nanti datanya akan lebih lengkap terkait kemitraannya di inisiatif kolaborasi. Oke, kita lanjut lagi ke web app-nya. Sebentar. Eh, salah. Balik lagi ke web app-nya, kita pilih. Berarti sesuai misalnya relasi ya, baru kenal aja. Submit. Nah, respon recorded berarti tinggal kita cek di tabel relasi dan jaringan. Tunggu sampai 10 detik. Setelah respons recorded, nanti akan muncul datanya. Ini ya. Nah, teman-teman bisa mengupdate seiring waktu ya yang status perkembangan itu. Yang lainnya juga bisa diedit sebenarnya. Ya. Nah, ini. Seiring waktu teman-teman bisa mengupdate. Kalau dia udah bukan relasi berarti tinggal kita update aja jadi jaringan atau kemitraan ya. Kalau kemitraan berarti syaratnya ya harus ada dokumen perjanjiannya ya, dokumen kerjasamanya, dokumen legal. Oke, kalau mau diupdate tinggal klik save aja, datanya akan berubah. Save, tunggu beberapa sampai 10 detik, nanti si tabelnya akan reload ya. Ya, sudah berubah jadi jaringan. Nah, untuk yang asesmen kapasitas sama seperti asesmen kapasitas. Oh, sorry, ini ternyata judulnya salah ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya betulin ya. Ini maksudnya kapasitas relasi dan jaringan. Oke, diabaikan dulu aja, jangan nggak usah dibikin bingung. Diisi aja ini relasi dan jaringan. Oke, kita klik inisiatifnya, terus bulan apa, misalnya bulan Maret. Ini ya, ada beberapa pertanyaan yang teman-teman baca dengan baik. Baca dengan baik-baik. Saya akan cepat aja. Oke, submit. Nanti datanya akan muncul di tabel yang di bawahnya. Ini maaf sekali lagi salah ya. Teman-teman untuk sementara ini abaikan dulu aja. Kalau masuk ke menu apa ketika klik sidebar terus relasi dan jaringan terus klik asesmen kapasitas jadi nggak perlu kaget ini. Ini kesalahan di tim IT. Oke, data yang tadi udah masuk ya. Nih, teman-teman kalau salah bisa di delete. Oke, lanjut ke yang terakhir, kapasitas publikasi dan promosi inisiatif. Nah, kalau ini diisi secara simultan aja ya, sesuai dengan capaian di lapangan. Oke, kita langsung praktek aja. Kita pilih sidebar lagi, klik sidebar, terus publikasi dan pemasaran. Typo. Nah, yang publikasi inisiatif ini dikhususkan untuk
tim penggerak bidang sosial dan lingkungan ya. Jadi karena dia kan tidak akan memasarkan produk sebenarnya ya. Kecuali kecuali mungkin dari inisiatif itu berkembang jadi inisiatif bidang ekonomi. Ya, ini kita bisa pilih TBM ini karena dia kan IKS ya. Kalau yang input pemasaran, dia hanya yang bidang ekonomi saja nanti yang keluar. Yang inisiatif di IKE ya, yang di IKE. Oke, ini saya berarti akan ngasih contoh yang publikasi aja. Ini kita klik inisiatifnya, terus saluran media sosial, ya. Atau lainnya sebenarnya eh, bisa juga yang lainnya, misalnya ada TV mungkin, ya, koran dan lain sebagainya, teman-teman bisa isi ya. Oke, oh sorry, untuk yang publikasi ini memang khusus mereka mampu mengelola medsos ini targetnya, sorry, itu pemasaran kalau yang itu, yang bisa offline, maaf salah ya. Tinggal kita klik aja ini TB maju mundur, saluran media sosialnya apa, misalkan Facebook, Instagram, lainnya. Ya, misalkan Facebook, link akun media sosial, ini contohnya ya, berarti jangan Facebook. Ini link akun ya, link akun bukan postingan. Nanti kan ada lagi. Ini tanggal posting. Nah, berikutnya pilih nama penggerak yang membuat post atau yang mengelola post itu ya. Siapa? Nah, kenapa harus ada pilih nama penggerak ini? Kita ingin apa membedakan ya yang mana postingan itu memang dikelola atau diposting oleh Patriotiksa, yang mana itu diposting atau dikelola oleh penggerak lokal. Jadi nggak semua postingan terkait dengan inisiatif itu menjadi kapasitas penggerak lokal. Ya, jadi memang harus yang benar-benar mereka involve di dalamnya gitu. Entah bikin desain kontennya, entah bikin mungkin captionnya, entah mengambil fotonya, intinya mereka harus terlibat dalam dalam pembuatan post ini ya. Nanti kita bisa asesmen ini kemampuan mengelola akunnya. Ya. Ini pilih nama penggerak misalnya saya pilih satu. Yang ini baru link kontennya ya. Link konten Instagram itu yang link postingannya. Kemudian kita juga bisa langsung melakukan asesmen ini yang pertanyaan terakhir ya. Kemampuan mengelola akun ini si Instagram ini. Di tanggal ini dia udah mampu belum sih dalam postingan ini tuh udah mampu eh, mengelola sendiri atau belum. Sesuaikan aja. Tinggal klik submit. Ketika muncul response recorded berarti harusnya muncul di sini ya di bawah di tabel ini. Kita tunggu 10 detik. Oke, udah muncul. Ini ya datanya. Teman-teman bisa edit. Ya. Untuk yang terkait input pemasaran, saya nggak bisa ngasih contoh karena tadi nggak input IKE ya. Anggap aja kita milih inisiatif, kemudian bulannya apa, Februari, saluran pemasarannya apa. Ini ada offline, ada juga online ya. Bebas teman-teman mengupdate. Ini per bulan, statusnya per bulan. Ya, jadi kita perlu menentukan dia dia memasarkannya di bulan apa. Oke, saluran pemasarannya apa? Misalnya warung atau pasar tradisional misalnya ya. Ini khusus yang online, jadi teman-teman bisa skip aja bagian ini. Jangkauan pemasarannya, kalau pasar tradisional ternyata pasar tingkat kecamatan, berarti lokal. Nah, ini ada kemampuan memasarkan produk secara online ataupun offline. Mereka udah mampu mandiri memasarkan atau belum. Jadi teman-teman nilai nanti sendiri ya. Ini ada upload foto.
Upload fotonya bisa, kalau secara offline berarti mungkin foto produknya ya di etalase tokonya beserta tokonya juga. Kalau online bisa disertakan juga resi atau bukti pembelian sebagai bukti bahwa memang bukan cuman posting tapi udah ada yang beli gitu. Ya, udah ada yang beli. Tuh, tinggal submit aja. Nah, karena nama penggeraknya kosong jadi nggak bisa ya. Oke, nanti muncul di data pemasaran. Oke, segitu dulu untuk input. Nanti mungkin akan ada video seri selanjutnya menjelaskan bagaimana si kapasitas ini dihitung ya, dihitung. Tapi untuk bahan PPT yang tadi akan saya share ya, via SSPMD Kabupaten. Atau mungkin saya taruh linknya nanti di bawah video ini. Teman-teman juga mudah-mudahan sih udah disampaikan ya ini, karena ini udah disampaikan di awal tahun ya. Ada targetan jumlah kegiatan ruang interaksi inklusif, peran penggerak itu punya skornya masing-masing, dan lain-lain ya. Untuk sekarang saya cukupkan karena memang khusus untuk inputting sekarang. Saya mohon maaf karena videonya harusnya udah dari lama ya, udah dari lama karena saya keteteran sendiri ya, jadi karena saya yang harus bikin instrumennya, bikin sistemnya, yang olahnya juga, jadi kadang eh, agak sulit nih untuk bikin video seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini di sisa waktu yang ada berkaitan dengan input data KPI bisa membantu teman-teman yang memang belum paham ya. Oke, saya akhiri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.